Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita melanjutkan kajian Ta'limul Muta'allim kita, mari terlebih dahulu kita bertawasul untuk baginda Nabi, untuk keluarganya, para sahabatnya, para anbiya wal mursalin, wasuhada wassolihin, para awliya illahi sholihin, al ulama il amilin, jami'il malaikatil muqarrabin, wabil khusus muallif kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Burhanuddin Azharnuji, wabil khusus untuk guru kita Syekhuna wa murabbi ruhina Syekh Dr. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ, ta'alallahu bitul nafa'anallahu bi'ulumihima fid dharaini amin. Dan untuk keluarga kita yang telah mendahului kita dan para alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang telah tiada, yang sudah menghadap kepada Allah, mudah-mudahan semuanya Allah berikan tempat yang luas, diberikan nikmat kubur, alam barzahnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan kajian Ta'limul Muta'allim kita. Pada saat ini yang akan kita kaji adalah nazam Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilu fi halihi ahwa sa'idu amis saqi am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tawadhu'a, sesungguhnya rendah hati. Tawadhu itu min khisalil muttaqi, dari beberapa perbuatannya orang yang bertakwa. Wabihi, dan dengan tawadhu, at-taqiyu bermula orang yang takwa, ilal ma'ali, pada tempat yang tinggi atau derajat yang tinggi. Yartaqi, naik siapa? At-taqi. Jadi di dalam mencari ilmu dibutuhkan namanya etika, dibutuhkan namanya akhlak. Karena ilmu itu sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa al-ilmu nurun, dan nur itu adalah nurun ilahiyun, sehingga tidak mau ilmu itu menempel pada orang-orang yang tidak mempunyai sifat tawadhu. Bahkan banyak para qaulul ulama yang mengatakan bahwa dengan akhlak maka engkau akan mendapatkan ilmu. Karena memang akhlak itu luar biasa. Dan banyak kenyataannya bagaimana seorang santri yang bisa menjaga etika kepada gurunya, etika kepada kiainya, itu yang kelihatannya ketika di pondok itu biasa-biasa saja. Tapi ketika dia sudah keluar dari pondok, difutuh oleh Allah. Sebab barokah daripada tawadhu tadi itu, daripada akhlak itu. Sehingga
disinilah pentingnya moral, yang bagaimana kita awali moral itu dari ucapan, karena ucapan itu pangkal dari akhlak, itu ya dari ucapan itu. Makanya Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, ketika orang tua pengen menjadikan generasi-generasinya itu berakhlak yang baik, maka ajari mereka tutur kata yang baik, bicara yang baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jadi apabila wal yakhsha, dan hendaknya takut siapa alladzina, orang banyak, lau taroku, apabila meninggalkan siapa alladzina, min khalfihim, dari belakang alladzina, atau setelahnya alladzina, dzurriyatan, akan keturunan dhi'afan, yang lemah agamanya, lemah akhlaknya, lemah budi pekertinya. Maka falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan mereka berkata dengan ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang baik. Ini. Jadi begitu moral itu sangat berpengaruh dalam segala hal. Ya. Karena akhlak akan membuat keimanan seseorang itu akan kuat. Akhlak akan membuat kejujuran seseorang itu akan semakin bertambah. Dengan akhlak juga keberkahan itu akan bisa kita dapatkan. Karena apa? Karena tidak mungkin kita akan mendapatkan ilmu kalau kita sudah tidak secara etika saja, kita tidak beretika kepada guru-guru kita. Bagaimana ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita akan bisa kita resapi, akan bisa nempel pada jiwa kita, bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah. Kalau kita terhadap pemberi ilmu saja kita sudah tidak berakhlak atau tidak ada ketawaduan. Jadi tawadhu itu penting, sehingga nanti dari situlah ilmu itu akan betul-betul kuat, ya, nempel pada diri seseorang yang pencari ilmu, akan tapi juga dengan sarana tawadhu atau rendah hati. Kalau kita dengan akhlak yang tidak baik selalu kita lakukan ketika prosesi kita mencari ilmu, maka yang terjadi nanti akan kebodohan itu yang akan terus akan terus terjadi pada diri kita, karena ilmu itu akan susah nempelnya kepada orang-orang yang tidak tawadhu. Ya. Makanya lanjutan dari nazm tadi dikatakan bahwa wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilu fi khalihi ahwa sa'idu amisaqi. Ya. Wa minal ajaibi, dan dari beberapa keanehan, wa minal ajaibi, dan itu dari beberapa keanehan, ujbuman, bermula keanehannya seseorang, huwa, yang bermula man itu jahilun, orang yang bodoh, fi khalihi, dalam keadaannya man, ahwa, adakah bermula man atau jahil itu as-sa'idu, orang yang berbahagia, amisaqi, atau orang yang celaka. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasafilun aw murtaqi. Am kaifa ma, adakah itu bagaimana, yukhtamu, ditutup, apa, umruhu, umurnya jahil, auruhuhu, atau ruhnya jahil, yauman nawa, pada hari kerusakan, mutasafilun, adakah melorot,
atau turun, au murtaqi, atau naik pada tempat yang tinggi. Ya. Jadi dengan tawadhu maka ilmu bisa kita dapatkan. Kebodohan akan berangsur-angsur hilang dari diri kita. Yang ada nantinya dengan tawadhu tadi, kita akan menjadi orang yang mempunyai ilmu. Ketika orang punya ilmu, maka masa depannya itu cemerlang. Beda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu masa depannya suram. Mau bahagia atau tidak itu nggak bisa digambarkan. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Beda dengan orang yang punya ilmu jelas. Apalagi memang dalam Al-Quran pun Allah sudah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ya, sehingga kalau kita ingin kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita menjadi kehidupan yang jelas, ya, diangkat derajatnya oleh Allah, tidak hanya sekedar nanti di akhirat, tapi ketika di dunia saja sudah Allah angkat derajat kita dan keturunan-keturunan kita, maka jadikanlah keturunan-keturunan kita ini menjadi min ahlil ilmi. Ya, makanya Abah juga sering mendoakan para santri, para alumni supaya menjadi min ahlil ilmi wal amali wal khair, menjadi ahli ilmu. Tidak sekedar ahli ilmu. Ketika sudah menjadi ahli ilmu, baru orang yang ahli mengamalkan ilmunya dan menjadi ahlinya orang-orang yang baik. Berarti di sini begitu luar biasanya sekali lagi bahwa kebodohan harus kita jauhkan dari diri kita, dari keluarga kita. Mungkin kalau kita yang sudah jadi alumni ini kan tentu sekarang ini tidak bisa maksimal dalam mencari ilmu, dalam ngaji. Itu mungkin ya dalam 1 minggu mungkin hanya bisa beberapa kali kita baru bisa ngaji dengan para asatid, ya, dengan para ajengan, para masyayikh. Ini yang tinggal bagaimana keturunan-keturunan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak suka ngaji, yang tidak suka terhadap ilmu. Bagaimana? Nah, itu harus selalu ya kita berdoa min ahlil ilmi wal amali wal khair, itu penting. Baru setelah kita anak-anak kita menjadi santri, menjadi orang-orang yang mau mencari ilmu, baru doa yang juga selalu diajarkan oleh Abah ketika habis sholat, Allahumma ja'alna wa iyyahum min dal ulum an-nafi'ah. Menjadi orang-orang yang mempunyai ilmu yang manfaat, min dal barokah, ya, mempunyai keberkahan, min dal akhlak al-karimah, mempunyai akhlak yang baik, min dal darajah rafi'ah, punya derajat yang tinggi. Jadi pentingnya kita hindari kebodohan baik pada diri kita dan keluarga kita, ya, supaya betul-betul kita nanti menjadi orang-orang yang ahli ilmi. Ketika orang-orang yang ahli ilmi, maka nanti kita akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi yassirli ya man tayassarana ya sidana ya aini. Qultu fli ya man talattafana ya rabbana ya aini. Na'am, syukron lillakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.